Perhelatan KTT G20 di Bali berakhir hari ini. Sejumlah isu mulai dari persoalan geopolitik, keamanan pangan, hingga transformasi digital telah dibahas oleh para pemimpin dunia selama 2 hari. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 berupaya menjadi jembatan bagi banyak pihak, termasuk kembali menyerukan Rusia-Ukraina berhenti berperang. Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Alexius Jemadu. Selamat sore. Mas Alex. Selamat sore. Kita sudah melihat sejak kemarin para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam KTT G20 ini sudah membahas sejumlah isu begitu, mulai dari isu geopolitik, kemudian juga keamanan pangan hingga transformasi digital. Bagaimana Anda menilai dinamika yang mengemuka selama penyelenggaraan KTT G20 hingga ditutup hari ini? Ya, dari poin-poin yang kita baca dari Declaration of Leaders itu tampak sekali bahwa situasi geopolitik itu akan menghambat kerjasama ke depan karena polarisasi antara kubu-kubu yang bertikai di dalam G20 terkait perang di Ukraina itu bukan semakin sempit tapi semakin melebar, dan ini menjadi tantangan untuk melaksanakan poin-poin yang digariskan di dalam deklarasi yang baru saja diumumkan itu. Baik, Mas Alex, dari dikatakan dalam pidatonya ataupun dalam penutupannya, tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini sudah menghasilkan deklarasi yang terdiri dari 52 paragraf, dan paragraf yang paling diperdebatkan adalah mengenai perang di Ukraina. Nah, ini juga Jokowi mengungkapkan betapa alotnya pembahasan di antara para pemimpin G20 saat merumuskan draft deklarasi ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sudah diduga sebelumnya bahwa isu itu akan menjadi satu poin yang dipertentangkan, dan kita melihat bahwa kecaman terhadap Rusia dan tuntutan agar Rusia menarik pasukannya dari wilayah-wilayah yang didudukinya merupakan suatu pertanda bahwa negara-negara G7 yang sempat bertemu karena penembakan rudal ke Polandia itu menunjukkan bahwa tekanan mereka terhadap hasil akhir atau rumusan terhadap poin yang diperdebatkan itu menunjukkan bahwa negara-negara Barat itu berhasil mempengaruhi isi dari declaration ini yang menyudutkan Rusia, dan kita bisa mengerti kenapa Menlu Sergei Lavrov itu meninggalkan ini sebelum KTT berakhir, dan dia menyatakan kekecewaannya terutama setelah mendengar pidato dari Zelensky yang katanya berupa rekaman sehingga dia tidak bisa melakukan interupsi atau menyatakan counter argumen dari sudut pandang Rusia. Jadi ini akan menyebabkan polarisasi yang saya katakan tadi akan semakin tajam, dan ini akan terus mewarnai G20 setelah beralih ke India ya sebagai presidensi di tahun 2023 nanti. Baik, kita tahu bahwa perang antara Rusia dan Ukraina sejauh ini juga sudah menimbulkan banyak dampak yang terjadi, dan diharapkan dengan adanya KTT G20 ini sendiri memang bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang bisa mengurangi ekses dari apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tadi juga disimpulkan ini akan berdampak buruk juga terhadap perekonomian global. Apakah Anda melihat bahwa apa yang dihasilkan ini kemudian akan banyak dampak yang bisa lebih baik lagi begitu dari apa yang sudah terjadi saat ini, Mas Alex? Ya, masih terlalu pagi untuk kita bersikap optimis untuk kedepannya kita keluar dari krisis ini, karena kita masih harus menunggu hasil penyelidikan rudal di Polandia itu, karena jika itu terbukti bahwa rudal itu ditembakkan untuk meningkatkan eskalasi perang di sana, maka negara-negara NATO dan Amerika Serikat pasti akan menunjukkan reaksinya. Dan ini masih dalam penyelidikan. Jadi
kita masih dilanda oleh ketidakpastian akibat kondisi geopolitik yang ada di Eropa itu. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam deklarasi itu semuanya baik, tapi kembali lagi situasi geopolitik dunia yang mempengaruhi pangan, mempengaruhi energi, mempengaruhi suplai pupuk, itu masih akan terus terjadi dan itu pasti akan berdampak juga pada ekonomi, keuangan, dan poin-poin yang disepakati di dalam deklarasi tersebut. Baik, masalahnya kalau kita melihat dari Leaders Declaration ini kan menyepakati antara lain ada menegakkan hukum internasional dan juga sistem multilateral, menangani krisis ekonomi termasuk melalui kerjasama kebijakan makro internasional, ada mengupayakan ketahanan pangan dan energi serta mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi. Nah ini juga salah satunya adalah terbentuknya Pandemic Fund yang saat ini sudah terkumpul sebanyak $1,5 miliar Amerika. Bagaimana kemudian ini dapat menjawab tantangan global saat ini maupun juga di masa mendatang? Ya, ini tentu saja memberi harapan, tapi kalau Anda lihat dari segi jumlahnya tentu masih jauh daripada yang dibutuhkan. Jadi kita berharap agar jumlah yang 1, sekian itu akan terus bertambah, mengingat dana yang dibutuhkan itu sangat besar, terutama untuk negara-negara miskin, negara-negara berkembang itu sangat mengharapkan uluran tangan dari negara-negara maju. Tapi kalau komitmennya tidak meningkat di dalam waktu dekat ini, maka negara-negara berkembang, negara miskin itu masih mengalami kesulitan untuk pulih dari krisis multidimensional saat ini, pandemi yang belum selesai, inflasi yang juga makin meningkat akibat perang di Ukraina itu, dan itu akan menimbulkan persoalan bagi negara berkembang. Jadi dari sudut pandang negara berkembang, belum banyak yang bisa kita jadikan sebagai harapan atau kita optimis terlalu besar ya, karena memang ada pandemic fund itu, tetapi jumlahnya masih kecil, masih jauh dari target yang diinginkan. Dan segala sesuatu yang bersifat sukarela di dalam politik internasional saat ini itu tidak memberikan banyak harapan karena sangat bergantung kepada prioritas dari negara-negara yang memberikan dana kepada dana bersama tersebut untuk mengatasi persoalan yang jauh lebih besar daripada yang bisa didanai oleh jumlah yang sudah dikumpulkan itu. Baik. Masalah kemudian kalau kita melihat Indonesia menggelar KTT G20 dalam kondisi yang bisa dikatakan sulit. Bagaimana kemudian Anda melihat pemerintah Indonesia memainkan peran untuk menjadi jembatan dari banyak pihak dalam forum ini, dan kemudian juga tongkat estafet ini sudah diberikan kepada India, dan tentunya situasi ancaman resesi 2023 di secara global ini akan menjadi ancaman, kemudian pandemi yang belum berakhir serta memanasnya geopolitik juga belum usai begitu. Bagaimana kemudian Anda melihat India sendiri yang akan menjadi tuan rumah atau presidensi G20 pada 2023 mendatang? Ya, India kita harapkan bisa memainkan peran yang bisa Mas Alex? Baik. Pemirsa, tampaknya ada kendala komunikasi bersama dengan pengamat hubungan internasional Alexius Jemadu. Kami tampaknya mengalami kendala koneksi.